harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengapresiasi langkah Majelis Kehormatan MK yang menjatuhkan sanksi pencopotan terhadap Ketua MK Anwar Usman. Menurut Megawati, saudara, keputusan MK memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Mega juga menambahkan, konstitusi merupakan peranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya. Sebelumnya, MK menjatuhkan sanksi pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK pasca dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Dalam pidato politiknya, Megawati memberi perhatian khusus soal putusan Majelis Kehormatan MK yang memberikan sanksi berat pada Anwar Usman yang dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Mega, saudara, juga mengingatkan pentingnya menjaga pemilu jangan sampai dicurangi. Kami bahas sore ini bersama dengan tim TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang akan segera bergabung. Yang sudah bergabung juga sudah ada pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam dan juga Hasan Hasbi, jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore semuanya. Kang Hasan, selamat sore. Selamat sore. Oke, yang pertama saya mau ke Mas Umam dulu. Mas Umam, apa sih yang ditangkap gitu ya dari pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang mengingatkan tidak ada kecurangan pemilu? Ya, Bu Mega telah memberikan sebuah statement dengan penekanan yang cukup kuat terkait dengan apa yang terjadi di putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang kemudian direvisi dalam konteks ini direspon dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan apa yang tadi disebutkan oleh Bu Mega bahwa putusan MK itu seolah kemudian menghadirkan titik terang baru di tengah kegelapan demokrasi dan juga praktik rekayasa hukum konstitusi. Dalam konteks ini tentu yang disampaikan oleh Bu Mega adalah sebuah keprihatinan secara umum yang juga dirasakan oleh cukup banyak pihak, terutama dari kalangan masyarakat sipil, karena bagaimanapun juga tentu secara legal formal tidak masalah kalau misal kemudian putusan perkara 90 kemarin digunakan oleh satu dua pihak tertentu untuk melancarkan agenda kepentingan, tetapi begitu kemudian putusan MK itu keluar, seolah kemudian ada cacat etik, dan cacat etik itu sebenarnya memiliki implikasi terhadap proses pengambilan keputusan yang terjadi kemarin. Karena dari 9 majelis hakim itu, 4 menyatakan dissenting opinion, tidak setuju, kemudian 5 menyatakan setuju, tapi dari 5... Artinya dari putusan MK itu merupakan gongnya ya, yang disampaikan oleh Bu Mega ya? Ada 2 yang menyatakan concurring opinion. Kalau misalnya 2 itu menyatakan concurring opinion, artinya dia berbeda, dan kalau misalnya berbeda, tapi menyerahkan semuanya pada majelis yang lebih banyak. Kalau kemudian konteks etik dalam konteks Pak Anwar Usman dicabut, variabel ini kemudian dihilangkan, maka besar kemungkinan tidak akan terjadi muncul putusan perkara 90 kemarin. Nah, oleh karena itu
karena tidak ada mekanisme yang bisa merevisi putusan MK yang bersifat final and binding sebagaimana termaktub dalam pasal 24 konstitusi, maka kemudian ini dijalankan dengan catatan. Nah, apa yang disampaikan Bu Mega ini adalah sebuah bentuk wake up call bagi semua anak bangsa terkait dengan konteks demokrasi. Tetapi hal yang cukup penting, Bu Mega kemudian menyatakan tadi, kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Nah, tampaknya statement itu diarahkan pada konteks kekuasaan yang saat ini. Nah, ini yang tampaknya kemudian akan mempertegas positioning politik dari PDIP atau Bu Megawati Soekarno Putri, sekaligus menjadi positioning titik pisah antara PDIP dengan pemerintahan Jokowi. Mas Umam, tadi kan bukan hanya tentang soal kecurangan pemilu ya, tetapi juga tadi Bu Mega juga menyinggung soal jangan diintimidasi, gunakan hati nurani. Iya, proses intimidasi, kemudian praktik manipulasi hukum, kemudian praktik-praktik yang disebut oleh Bu Mega sebagai bentuk sentralisasi kekuasaan. Sebenarnya dalam konteks pidatonya itu memang betul beliau itu melakukan refleksi atas sejarah politik Orde Baru yang bercorak atau berkarakter sentralistik. Tetapi tentu dalam konteks penjelasan itu tampaknya kemudian beliau mengkontekstualisasikan apa yang terjadi di era Orde Baru dengan apa yang terjadi di saat ini. Setidaknya di dalam konteks putusan MK yang dianggap sebagai sebuah praktik rekayasa hukum, sebagai sebuah bentuk sentralisasi kekuasaan itu. Jadi sekali lagi tampaknya statement ini menjadi sinyal yang cukup atas titik pisah dari positioning PDIP dengan Pak Jokowi itu sendiri. Berarti artinya semakin menguatkan ya positioning dengan barusan tadi pernyataan Bu Mega yang sudah disaksikan bersama. Oleh karena itu Mas Umam dan juga Mas Hasbi, saya akan bertanya langsung kepada Mas Andi Wijayanto. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore. Mas Andi, jadi tadi pernyataannya Bu Mega keras nih ya, jangan biarkan kecurangan pemilu terjadi, jangan diintimidasi, gunakan hati nurani rakyat. Ini maksudnya apa sih yang ingin disampaikan Bu Mega di sini? Ya, kembali menegaskan kroso yang kami dapatkan dengan melihat titik awal dari proses pemilu ini dilakukan. Titik awal dari proses pemilu ini dilakukan ketika, terutama Pilpres ya, ketika pasangan-pasangan didaftarkan ke MK, lalu titik awalnya adalah keputusan yang memungkinkan terjadi perubahan aturan. Kita semua melihat ada gejala manipulasi rekayasa hukum yang Jadi kecurangan itu yang dirasakan pada saat dari hasil putusan MK itu, Mas Andi? Kami melihatnya proses manipulasi dilakukan di situ. Kalau tidak kan tidak ada MK. Tidak ada kegelisahan tentang etika. Tidak ada dibentuk MK, tidak ada putusan untuk memberhentikan ketua MK-nya. Nah, putusannya yang menunjukkan bahwa ya ada masalah etika berat di situ. Dan sayangnya kita harus memulai proses demokrasi 2024 dengan titik berangkat adanya pelanggaran etika berat itu. Oke, kalau gitu sekarang saya akan tanyakan ke Mas Hasan. Mas Hasan, ini awal mulanya dari putusan MK nih, bukan hanya Bu Mega yang hari ini bersuara, tapi juga ada sejumlah tokoh yang menemui Gusmus di Rembang juga. Ya, kalau buat saya ini kampanye politik bukan suara nurani. Saya menggarisbawahi soal kampanye politik. Pertama, Ibu Mega menyampaikan itu kan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, walaupun beliau menambahkan atribusi sebagai warga negara, sebagai Presiden Republik Indonesia kelima, dan menurut saya tapi tetap saja kali ini konteksnya kalau kita mau bicara konflik of interest, ini juga konflik of interest. Kalau misalnya bicara ini soal nurani, buat saya ini nuansanya kampanye politik lah. Tanggal 13 besok akan ada penetapan, tanggal 14 akan ada pengundian nomor urut.
harusnya kan perdebatan ini menurut saya sudah selesai ketika MK mengeluarkan keputusan soal permohonan nomor 90, itu keputusan MK. Bahwa ada yang tidak puas soal etik sudah mengajukannya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan itu juga sudah keluar keputusan. Menurut saya kalau sudah seperti itu kan berarti sudah sama-sama ada keputusan, dan dua-dua keputusannya. Berarti artinya dengan pernyataan Bu Mega hari ini yang ditangkap adalah? Ya, ini kan kampanye politik dalam rangka mendelegitimasi pasangan Prabowo Gibran. Oke. Kalau misalnya dalilnya soal etika. Tahan dulu sampai di sana Mas Hasbi, saya tanyakan ke Mas Andi, betul ini merupakan rangkaian dari kampanye politiknya Bu Mega tadi? Iya, ini masalah politik. Hanya yang membedakan, ini bagi kami sekarang menjadi politik nurani. Kampanye politiknya, makanya dalam tadi pidato nuraninya Ibu Mega tidak menyebutkan pasangan. Ibu Mega tidak menyebutkan nama-nama, satu pun tidak disebut oleh Ibu Mega. Yang dipesankan oleh Ibu Mega, sekarang pemilunya bukan lagi sekedar pemilihan presiden, tapi pemilunya juga mengingatkan kembali mengapa dulu dibentuk Mahkamah Konstitusi. Pemilunya mengingatkan kembali apa yang ingin kita dapatkan tentang reformasi. Ibu Mega tadi secara sengaja saya rasa beberapa kali tidak lagi menyebut KKN dengan urutan KKN, tapi Ibu Mega tadi menyebut KKN dengan urutan NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi, ya, untuk menunjukkan itulah kegelisahan kita bersama. Kalau tidak ada kegelisahan itu, maka Ibu Mega tidak muncul hari ini jam 12 siang tadi, tidak ada rembuk bangsa di tempatnya Gusmus. Kalau memang tidak ada kegelisahan yang dirasakan banyak orang, maka mungkin hari ini jam 16.45 Kompas TV tidak perlu melakukan tayangan ini. Oke, nah balik lagi sekarang saya ke pernyataannya tadi Mas Hasan tadi soal delegitimasi pasangan Prabowo Gibran gitu. Tapi kan tadi Bu Mega nggak sebut nama, tertujunya untuk siapa, Mas Hasan? Ya kan, ya biasa kayak gitu kan. Dalam bahasa-bahasa kampanye politik juga kan orang tidak perlu menyebut nama, tapi persoalan MK dan Mahkamah Konstitusi sejauh ini kan memang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran. Saya ingin menggarisbawahi pernyataan Ibu Mega soal rekayasa hukum. Begini, jangan semua permohonan warga negara yang merasa haknya tidak difasilitasi atau malah dilanggar oleh undang-undang ke Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai rekayasa hukum. Saya mau bilang begini. Jadi jangan kalau sesuai dengan kemauan kita itu dibilang rekayasa hukum, kalau nggak sesuai dengan kemauan kita itu dibilang sebagai rekayasa hukum. Ibu Mega ketika beliau di masa pemerintahan beliau, hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai buah dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga, ya itu kan sebenarnya kalau kita mau bicara dengan gamblang dengan bahasa yang sederhana, itu kan Mahkamah Konstitusi itu dihadirkan memang untuk mengubah aturan. Jadi kalau ada aturan ya yang dirasa memberatkan warga negara atau melanggar hak konstitusional warga negara, dia bisa diubah lewat jalur non DPR. Dengan jalur apa mengubah aturan itu? Dengan jalur Mahkamah Konstitusi. Beberapa bulan lalu, ini saya mau jelaskan biar jelas. Beberapa bulan lalu ada yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah sistem pemilihan dari proporsional terbuka menjadi proporsional. Kita balik lagi ke substansi untuk tema hari ini. Itu juga usaha untuk mengubah, dan PDIP mendukung itu. Itu juga usaha, kalau kita mau bilang rekayasa hukum, itu juga rekayasa hukum. Jadi jangan disudutkan kalau misalnya di kita itu bukan rekayasa hukum, sementara di orang lain itu dibilang rekayasa hukum. Baik. Baik, nanti kita masih ada satu segmen lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah ke Mas Umam, sebenarnya dari pidato atau pernyataannya Bu Mega ini lebih mengarah kemana nih? Apakah pidatonya atau tadi apa yang disampaikan Bu Mega karena sebagai negarawan, sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia ada keresahan, atau sebaliknya karena memang sudah bisa dibilang bisa jalan dengan Pak Jokowi dan juga PDI Perjuangan dalam hal ini adalah Bu Mega. Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawab, tetap bersama kami di Kompas Petang.